Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Auditing 2 yang beranggotakan 1. Adinda Geulis Widya Puspa dengan 3 digit NIM terakhir 019. Yang kedua saya sendiri, Iis Ernawati dengan 3 digit NIM terakhir 020. Yang ketiga ada Rima Murtiningsi dengan 3 digit NIM terakhir 026. Dan yang keempat ada Marina Zulaika dengan 3 digit NIM terakhir 105. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Auditing 2 dengan materi audit akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang kedua, fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Yang ketiga, metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dan yang keempat, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, di dalam bab yang kami presentasikan kali ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan atau jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi ataukah tidak. Nah, pada slide berikutnya nanti akan ditampilkan siklus yang menunjukkan cara informasi akuntansi mengalir melalui berbagai akun dalam siklus akuisisi dan pembayaran, di mana ada 3 kelas transaksi yang dimasukkan dalam siklus tersebut. Yang pertama ada akuisisi barang dan jasa, di mana ini merupakan transaksi yang terkait dengan perolehan atau pembelian barang atau jasa. Yang kedua ada pengeluaran kas. Nah, ini merupakan transaksi yang terkait dengan pengeluaran kas untuk perolehan atau pembelian barang atau jasa. Yang ketiga ada retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Nah, ini merupakan transaksi yang mengurangi jumlah pembelian barang atau jasa serta mencatat jika ada diskon dari terjadinya pembelian barang atau jasa tersebut. Akun-akun dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, di dalam siklus akuisisi barang dan jasa di sini, ini transaksi dilakukan secara kredit. Tetapi nanti jika transaksi akuisisi barang dan atau jasa dilakukan secara tunai, maka perlakuannya atau prosesnya akan sama dengan utang usaha ini. Yang pertama ada akun kas di bank. Nah, kas di bank ini akunnya ini kenapa ada di sisi kredit? Karena ini digunakan untuk membayar utang usaha atau kita mengeluarkan kas atau biasa disebut dengan pengeluaran kas. Maka akun kas di bank akan berkurang di sisi kredit dan akun utang usaha akan berkurang di sisi debit. Lalu ada retur dan pengurangan pembelian. Nah, biasanya dalam pembelian dalam skala besar itu biasanya kadang ditemui barang yang cacat atau rusak. Nah, itu dari si pembeli akan mengembalikan barang itu ke penjual. Nah, maka dari itu akan mengurangi dari pembelian. Maka akun retur dan pengurangan pembelian itu akan bertambah di sisi kredit dan akun utang usaha akan berkurang di sisi debit. Lalu ada akun diskon pembelian. Nah, biasanya kalau perusahaan membeli suatu bahan baku secara skala besar dan dengan metode kredit biasanya akan diberikan diskon. Nah, diskon ini akan berada di sisi kredit karena bertambah dan akan mengurangi utang usaha, di mana akun utang usaha akan berada di sisi debit. Lalu ada akun pembelian bahan baku. Nah, saat pembelian baku secara kredit ini akan membuat akun pembelian bahan baku bertambah di sisi debit dan menambah akun utang usaha di sisi kredit. Lalu saat pembelian properti, pabrik, dan peralatan atau aset lainnya jika dilakukan secara kredit, maka akun properti, pabrik, dan peralatan atau aset lainnya akan bertambah di sisi debit dan utang usaha akan bertambah di sisi kredit. Lalu ada akun beban dibayar di muka. Nah, contoh dari akun beban dibayar di muka ini adalah iklan, di mana kita meminta suatu perusahaan iklan untuk mengiklankan produk kita. Nah, tetapi iklan itu sudah diterbitkan tapi kita belum membayarnya. Nah, maka itu akan menambah akun beban dibayar di muka kita yang ada di
sisi debit dan utang usaha akan bertambah di sisi kredit. Nah, untuk akun pengendali beban administrasi, akun pengendali beban penjualan, dan akun pengendali beban manufaktur, ini perlakuannya sama, di mana jika bertambah akan berada di sisi debit dan akan mempengaruhi utang usaha bertambah di sisi kredit. Fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Di dalam slide ini ditampilkan tabel yang berisikan tentang kelas transaksi, akun yang terkait, fungsi bisnis yang terkait, dan dokumen dan catatan yang terkait. Nah, di sini ada kelas transaksi akuisisi. Nah, dia masuk dalam kelas transaksi akuisisi ini ada 3 fungsi bisnis. Yang pertama, ada fungsi bisnis memproses pesanan pembelian, di mana akun yang ada di dalamnya itu adalah persediaan, properti, pabrik, dan peralatan, dan beban dibayar di muka. Lalu ada fungsi bisnis menerima barang dan jasa. Akun yang ada di dalam fungsi ini adalah perbaikan leasehold. Lalu ada fungsi bisnis mengakui kewajiban, di mana akun yang ada di dalam fungsi ini adalah utang usaha, beban manufaktur, beban penjualan, dan beban administratif. Lalu ada kelas transaksi pengeluaran kas, di mana fungsi bisnisnya itu adalah memproses dan mencatat pengeluaran kas, di mana akun yang terkait di sini adalah kas di bank dari pengeluaran kas, utang usaha, dan diskon pembelian. Untuk kolom dokumen dan catatan di sini akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Fungsi bisnis yang pertama, ada menerima pesanan pembelian. Di mana di dalam fungsi bisnis ini ada 2 dokumen dan catatan yang terkait, yaitu yang pertama ada permintaan pembelian, di mana permintaan pembelian ini digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh karyawan yang berwenang. Nah, contohnya itu adalah permintaan bahan oleh mandor dari ruang penyimpanan. Yang kedua ada pesanan pembelian, di mana pesanan pembelian adalah dokumen untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Yang biasanya pesanan pembelian ini berisikan deskripsi, kuantitas, dan informasi barang atau jasa yang akan dibeli. Lalu, fungsi bisnis yang kedua ada menerima barang dan jasa, di mana dokumen dan catatan yang terkait dengan fungsi ini adalah laporan penerimaan. Nah, laporan penerimaan adalah kertas atau dokumen elektronik yang dibuat pada saat barang diterima. Biasanya, laporan ini mencantumkan deskripsi, kuantitas, dan tanggal diterima, dan data lainnya yang relevan. Fungsi bisnis yang ketiga adalah mengakui kewajiban. Nah, di dalam fungsi bisnis yang ketiga ini ada setidaknya 8 dokumen dan catatan yang terkait. Yang pertama ada faktur vendor. Nah, faktur vendor adalah dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu akuisisi. Jadi, saat kita membeli barang atau jasa dari vendor, maka vendor akan memberikan kita faktur. Kenapa faktur? Karena kita membelinya secara kredit, maka vendor akan memberikan kita faktur yang berisi tentang apa saja barang yang kita beli kayak gitu. Lalu ada memo debit. Nah, memo debit ini merupakan dokumen dari vendor yang menunjukkan pengurangan jumlah terutang kepada vendor akibat retur barang atau pengurangan yang diberikan. Lalu yang ketiga ada voucher. Nah, voucher ini digunakan untuk menetapkan cara yang formal untuk mencatat dan mengendalikan akuisisi. Nah, terutama dengan memungkinkan setiap transaksi akuisisi diberi nomor yang urut. Nah, voucher ini meliputi sampul atau folder berisi dokumen dan paket dokumen yang relevan. Lalu ada file transaksi akuisisi. Nah, file transaksi akuisisi ini berisi semua informasi yang dicantumkan ke dalam sistem dan meliputi informasi tentang setiap transaksi. Jadi setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan ini akan tercatat dalam file transaksi ini. Lalu ada jurnal akuisisi atau listing. Nah, jurnal akuisisi atau listing ini biasa juga disebut dengan jurnal pembelian. Nah, umumnya jurnal ini dibuat dari file transaksi akuisisi. Jadi, setelah transaksi ini dimasukkan ke dalam file transaksi, maka akan dibuat jurnal akuisisi atau listing. Lalu ada file induk utang usaha. Nah, file induk utang usaha ini mencatat transaksi akuisisi, pengeluaran kas, serta retur dan pengurangan akuisisi untuk setiap vendor. Nah, di dalam file induk utang usaha ini jadi memuat tentang apa aja sih utang-utang
yang kita lakukan terhadap vendor. Nah, itu mencatat mulai dari transaksi sampai pengurangan akuisisi kayak gitu. Lalu untuk selanjutnya ada neraca saldo utang usaha, di mana neraca saldo utang usaha ini mencantumkan jumlah yang terutang kepada vendor atau dari setiap faktur atau voucher pada suatu detik waktu. Jadi di sini neraca saldo ini berisikan utang-utang kita kepada setiap vendor-vendor kita. Lalu yang terakhir ada laporan vendor, di mana laporan vendor ini berisikan atau merupakan dokumen yang disiapkan setiap bulan oleh vendor yang meliputi saldo awal, akuisisi atau pembelian, lalu ada retur dan pengurangan, ada pembayaran kepada vendor, dan saldo akhir. Fungsi bisnis yang keempat adalah memproses dan mencatat pengeluaran kas, di mana fungsi bisnis yang keempat ini memiliki 3 dokumen dan catatan yang penting yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama ada cek atau pembayaran elektronik, di mana cek atau pembayaran elektronik ini umumnya digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayaran sudah jatuh tempo. Nah, karena sudah jatuh tempo, untuk menunaikan kas itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, maka dari itu perusahaan akan mengeluarkan cek yang diberikan kepada vendor untuk melunasi atau membayar akuisisi barang atau jasa yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu, dokumen dan catatan penting yang kedua ini ada file transaksi pengeluaran kas. Nah, file transaksi pengeluaran kas ini merupakan file dari komputer yang berisikan semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode waktu tertentu. Nah, jadi ketika ada transaksi pengeluaran kas, maka transaksi-transaksi tersebut akan dikumpulkan menjadi satu di dalam file transaksi pengeluaran kas. Lalu, dokumen dan catatan penting yang ketiga ini ada jurnal pengeluaran kas atau listing, di mana jurnal pengeluaran kas atau listing ini merupakan laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang berisi semua transaksi selama setiap periode waktu tertentu. Jadi, jurnal ini dibuat berdasarkan transaksi yang sudah dikumpulkan menjadi satu di dalam file transaksi pengeluaran kas tadi. Standar audit yang terkait. Standar audit yang terkait dengan pokok bahasan akuisisi dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran, serta fungsi bisnis dalam siklus, serta dokumen dan catatan yang terkait, yaitu ada 2. Nah, yang pertama ini ada standar audit atau SA 500 tentang bukti audit, di mana di dalam SA ini dijelaskan bahwa tujuan auditor adalah untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor. Nah, untuk mengevaluasi apakah akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi pembayaran telah disajikan secara wajar, maka auditor membutuhkan bukti audit yang tepat dan sesuai seperti dokumen dan catatan yang terkait. Nah, untuk yang kedua ini ada standar audit atau SA 505 tentang konfirmasi eksternal, di mana di dalam SA ini dijelaskan bahwa tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Nah, auditor juga meminta konfirmasi dari pihak eksternal untuk memastikan apakah dokumen yang diberikan oleh klien sudah sewajarnya atau belum, seperti meminta konfirmasi kepada vendor. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja sih yang digunakan dalam metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi, kita perlu tahu bahwa dalam proses pengauditan itu terdapat 5 akun yang mempunyai effort atau upaya yang lebih dalam pengujiannya. Nah, 5 akun tersebut adalah akun piutang usaha, akun persediaan, akun aset tetap, akun piutang usaha, dan juga akun beban. Nah, dalam siklus akuisisi dan pembayaran ini hanya ada 4 akun yang berkaitan langsung, yaitu akun persediaan, akun aset tetap, akun piutang usaha, dan juga akun beban. Nah,
dari 4 akun ini menandakan bahwa audit siklus akuisisi dan pembayaran ini sangat kompleks dan sangat membutuhkan upaya yang lebih. Maka dari itu, seorang auditor lebih menekankan pada pengendalian internal dari perusahaan. Nah, jika pengendalian terhadap akuisisi dan pengelolaan kas yang berjalan efektif dari sebuah perusahaan dan juga dinilai cukup, maka seorang auditor itu dapat mengurangi pengujian dan mempunyai waktu yang lebih hemat, atau istilahnya waktu yang digunakan auditor itu lebih sedikit dalam pengujiannya. Next. Nah, selanjutnya ada pengujian pengendalian dan juga pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Nah, akan dibagi menjadi 2 bidang, yaitu yang pertama bidang pengujian akuisisi dan juga pengujian pembayaran. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, terdapat 4 fungsi bisnis. Nah, kemudian 4 fungsi bisnis itu akan diklasifikasikan menjadi 2 bidang dalam pengujian akuisisi dan juga pengujian pembayaran. Untuk bidang yang pertama adalah pengujian akuisisi. Di sini meliputi 3 komponen dari fungsi bisnis, yaitu fungsi pemrosesan pemesanan pembelian, fungsi penerimaan barang dan jasa, dan juga fungsi mengakui kewajiban. Nah, dalam pemrosesan pesanan pembelian itu, dokumen dan catatan yang dibutuhkan adalah permintaan barang dan juga pesanan barang. Untuk penerimaan barang dan jasa, dokumen dan catatan yang diperlukan adalah laporan penerimaan, di mana laporan tersebut dibuat saat barang diterima, dan juga pengakuan kewajiban. Dalam pengakuan dan kewajiban ini, dokumen dan catatan yang diperlukan adalah faktur vendor, memo debit, voucher, transaksi akuisisi, jurnal pengeluaran akuisisi atau listing, file induk utang usaha, nilai saldo utang usaha, dan juga laporan vendor. Nah, untuk bidang kedua adalah bidang pengujian pembayaran. Di sini meliputi 1 fungsi bisnis, yaitu fungsi memproses dan mencatat pengeluaran kas. Dokumen-dokumen atau pencatatan yang diperlukan adalah cek atau pembayaran elektronik, jurnal pengeluaran kas atau listing, transaksi pengeluaran kas, dan jurnal pengeluaran kas atau listing. Selanjutnya ada metodologi perancangan dan pengujian pengendalian dan substantif yang digunakan. Nah, metodologi yang digunakan dalam perancangan ini ada yang pertama memahami pengendalian internal akuisisi dan pengeluaran kas, yang kedua menilai risiko pengendalian yang direncanakan akuisisi dan pengeluaran kas, yang ketiga ada menentukan luas pengendalian pengujian, dan yang keempat ada rancang pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi untuk akuisisi dan pengeluaran kas guna memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Nah, dalam metodologi yang 4 ini nantinya akan dijabarkan lebih detail, meliputi prosedur analitis, ukuran sampel, item yang dipilih, dan juga penetapan waktu. Selanjutnya kita akan menjelaskan lebih detail tiap metodologinya. Yang pertama ada metodologi memahami pengendalian internal akuisisi dan juga pengeluaran kas. Nah, dalam metodologi yang pertama ini terkait dengan standar audit 265 paragraf 2, di mana auditor itu diharuskan untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit pada saat mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan pengujian material. Dalam hal ini, auditor itu diwajibkan untuk mampu memahami pengendalian internal siklus akuisisi dan pengeluaran kas yang akan menjadi bagian dalam prosedur penilaian risiko. Nah, apa saja sih pemahaman yang harus diketahui oleh auditor? Yang pertama adalah seorang auditor itu harus mampu memahami diagram dari alur transaksi akuisisi dan juga pengeluaran kas dari kliennya. Kemudian, auditor juga harus mampu mereview kuesioner dari pengendalian internal klien yang diauditnya. Dan yang ketiga, seorang auditor itu harus mampu melakukan pengujian workflow atau tes berjalan untuk transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Nah,
Pengujian work di sini tujuannya untuk mengungkap keandalan dari transaksi akuisisi dan juga pengeluaran kas. Tujuan lain yaitu untuk mengungkapkan kelemahan dan juga kelebihan dari transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Dari pengungkapan kelebihan dan kelemahan tersebut, nantinya akan dapat digunakan perusahaan untuk pedoman melakukan evaluasi dan juga perbaikan secara efektif. Nah, pengujian workshop ini biasanya juga disebut dengan tes berjalan, dikarenakan prosesnya berjalan mulai transaksi itu dimulai dan sampai transaksi itu selesai dilakukan. Selanjutnya, untuk metodologi yang kedua adalah menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Nah, dalam metodologi ini terdapat 4 kunci. Yang pertama, ada otorisasi pembelian. Yang kedua, ada pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lainnya. Yang ketiga, ada pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi dan juga otorisasi pembayaran. Yang pertama, ada otorisasi pembelian. Otorisasi ini dilakukan untuk menilai kembali atas penerimaan barang dan jasa yang diakuisisi. Itu telah diotorisasi perusahaan sesuai dengan keperluan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaannya. Nah, otorisasi pembelian ini dilakukan agar tidak terjadi kelebihan pembelian untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Jadi, perusahaan lebih efisiensi dalam pembelian barang atau jasa. Nah, yang kedua ada pemisahan penyimpanan aset dari fungsi lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar perusahaan itu pastinya akan menugaskan Departemen Penerimaan untuk membuat laporan penerimaan. Nah, laporan tersebut nantinya akan dicetak dan disalin untuk diserahkan kepada pihak utang usaha dan juga pihak gudang untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan, adanya kecurangan maupun pencurian. Barang-barang ini harus dikontrol secara fisik dari pihak gudang, kemudian disesuaikan dengan laporan yang ada. Nah, dalam pemisahan penyimpanan aset dan juga fungsi lainnya ini juga digunakan untuk menjamin dan juga menyesuaikan apakah vendor tersebut mengirim barang sesuai pesanan yang telah dipesan perusahaan. Yang ketiga, ada pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa sebuah perusahaan itu, sebagian perusahaan itu melakukan pencatatan kewajiban akuisisi berdasarkan barang yang diterima. Tetapi ada juga perusahaan yang melakukan pencatatannya ditangguhkan sampai faktur vendornya diterima. Nah, dalam dua kasus akuisisi ini merupakan tanggung jawab seorang utang usaha untuk memverifikasi apakah akuisisi tersebut layak diterima. Nah, verifikasi yang dilakukan pihak bidang utang usaha dengan melakukan perbandingan antara rincian pesanan pembelian dengan laporan penerimaan dan juga dengan faktur vendor. Verifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah deskripsi, kuantitas, harga, syarat, dan juga ongkos yang dilakukan itu sesuai dengan laporan-laporan yang ada. Nah, jika sebuah perusahaan itu menggunakan komputer dalam verifikasinya akan menjadi lebih efisien dikarenakan dengan program komputer mampu memverifikasi secara otomatis atas dokumen-dokumennya. Nah, yang keempat ada otorisasi pembayaran. Nah, dalam akuisisi dan pengeluaran kas ini terdapat pengendalian-pengendalian yang penting untuk dilakukan. Yang pertama, penandatanganan cek itu harus dilakukan oleh individu yang memiliki wewenang yang jelas atau yang tepat. Jadi, untuk cek yang akan dibayarkan kepada auditor itu tidak boleh ditandatangani oleh sembarang orang. Dikarenakan jika ditandatangani oleh sembarang orang akan mengakibatkan terjadinya kecurangan.
Maka dari itu, penandatanganan cek ini harus dilakukan oleh pihak yang berwenang, agar cek tersebut juga sah dalam pemberiannya. Nah, yang kedua ada pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi utang usaha. Jadi, salah satu pihak itu tidak boleh memiliki dua rangkap tanggung jawab, yaitu untuk menandatangani cek dan juga fungsi utang usaha. Jadi harus dipisahkan, karena jika tidak ada pemisahan tanggung jawab akan terjadinya kecurangan juga. Misalnya seperti ini, salah satu pihak itu mereka ditugaskan untuk melakukan penandatanganan, tetapi mereka tidak ada kewajiban untuk membayar utang tersebut. Nah, kemudian pihak tersebut juga melakukan pembuatan cek untuk kepentingan pribadinya. Maka dari itu, sangat riskan terjadinya kecurangan jika tidak ada pemisahan tanggung jawab antara penandatanganan dan juga pembuatan fungsi utang usaha. Yang ketiga, ada pemeriksaan yang cermat atas dokumen pendukung oleh si penandatanganan cek pada saat cek ditandatangani. Nah, jadi seorang pihak yang berwenang untuk melakukan penandatanganan tidak serta-merta juga langsung melakukan penandatanganan. Terus dilakukan pengecekan atau pemeriksaan kembali atas dokumen-dokumen yang disesuaikan oleh cek yang ada. Harus sesuai, harus lengkap, dan juga tidak ada yang terselip satupun. Karena jika ada yang terselip ataupun tidak sesuai, maka akan terjadi pula kecurangan atau membahayakan sebuah perusahaan. Dalam otorisasi pembayaran juga, dalam sebuah perusahaan itu harus melakukan cek yang dipranomori dengan tujuan jika cek telah dipranomori akan memudahkan melakukan pengecekan dan juga penyesuaian dari cek itu sendiri. Jadi pranomor ini juga digunakan untuk kita mengetahui apakah ada yang terselip ceknya atau apakah ada yang hilang. Misal saja seperti ini. Cek tersebut harusnya ada nomor 4 sampai 8, tetapi dalam pengecekannya itu hanya ada cek nomor 4, 6, dan juga 8. Berarti cek nomor 5 ini dipastikan bahwa terselip ataupun hilang. Maka dari itu harus dilakukan pencarian. Nah, seorang auditor itu juga harus berhati-hati terhadap cek yang kosong. Kenapa demikian? Karena cek kosong itu dapat menjadi aset dari perusahaan. Jadi, cek kosong yang sudah ditandatangani maupun yang sudah tidak digunakan itu harus dilakukan pengontrolan yang baik. Dikarenakan contohnya begini, ada cek yang sudah di-clearing, berarti cek tersebut nantinya dapat digunakan untuk menjadikan bukti yang sah dalam proses auditnya. Selanjutnya, untuk metodologi yang ketiga adalah menentukan luas pengujian pengendalian. Nah, metodologi ini terkait dengan standar audit 330 paragraf 10 tentang sifat dan luas pengujian pengendalian. Dalam SA 330 paragraf 10 menjelaskan bahwa dalam merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian, auditor itu harus melaksanakan prosedur audit lain untuk memperoleh bukti dan menentukan apakah pengendalian yang diuji itu bergantung pada pengendalian lain. Jadi, jika pengendalian internal yang diuji auditor dalam sebuah perusahaan itu berjalan dengan baik dan efektif, maka perusahaan juga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Pihak auditor dapat melakukan pencarian bukti atau melakukan pengujian substantif dengan bukti sampel yang lebih sedikit. Atau istilahnya, auditor itu boleh mengurangi pengujian substantifnya. Hanya saja, risiko salah saji dalam pemberian opini ini bisa tinggi, karena kan sampel yang digunakan atau yang diambil itu sedikit.
Sebaliknya, jika pengendalian internal sebuah perusahaan itu tidak efektif, maka memerlukan pengujian substantif yang lebih mendalam atau pencarian buktinya. Pencarian bukti sampelnya membutuhkan banyak sampel. Selanjutnya, ada metodologi yang keempat, yaitu merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi. Seperti yang kita ketahui dalam proses pengauditan itu, pastinya terdapat bukti audit yang bervariasi sesuai dengan pengendalian internal dari perusahaan masing-masing. Nah, ketika pengendaliannya efektif, maka dapat diikuti pula bukti-bukti secara efektif dapat ditemukan. Nah, dalam hal ini ada 4 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi akuisisi. Yang pertama adalah tujuan akuisisi yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima konsisten dengan kepentingan utama klien atau keterjadian. Nah, yang kedua, ada akuisisi yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Yang ketiga, akuisisi telah dicatat secara akurat atau keakuratan. Dan yang keempat adalah akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, akuisisi yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima konsistensi dengan kepentingan utama klien atau disebut juga keterjadian. Jadi pengendalian yang memadai dalam hal ini sangat diperlukan untuk menghindari adanya kesalahan pencatatan dalam transaksi penerimaan barang dan jasa, terutama menghindari adanya duplikasi atas akuisisi barang dan jasa yang diterima. Pengendalian yang memadai juga dapat menghindari terjadinya kecurangan dari klien dalam memasukkan nominal yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Biasanya dilebihkan agar akan menghasilkan manfaat bagi kepentingan pribadinya. Jika ada pencatatan yang tidak sesuai ini, dapat dilakukan pengurangan secara drastis. Nah, dalam tujuan ini lebih menekankan, jadi perusahaan akan mencatat akuisisi penerimaan barang dan jasa yang nominalnya benar-benar terjadi atau sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk yang tujuan kedua, yaitu akuisisi yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Nah, bisa saja sebuah perusahaan itu melakukan kelalaian atas pencatatan akuisisi dan juga penerimaan barang dan jasa. Maka dari itu, ketika terjadi kelalaian tersebut dapat menghasilkan atau mengakibatkan adanya kurang saji atas utang usaha maupun terjadinya lebih saji atas laba bersih dan juga ekuitas. Maka dari itu, tujuan yang kedua ini sangat diperlukan untuk mengecek apakah akuisisi yang seharusnya dimasukkan sudah benar-benar dimasukkan dan juga sudah lengkap dalam pencatatannya. Untuk tujuan ketiga dan 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk akuisisi. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita sedang melaksanakan proses audit di lapangan, tentu kita akan menemui beragam bukti audit yang bervariasi, beragam bukti audit dan jenisnya itu ada macam-macam. Nah, keefektifan dari bukti audit tersebut juga bergantung pada keefektifan pelaksanaan pengendalian internal oleh sebuah perusahaan. Ketika perusahaan sudah melaksanakan atau menerapkan pengendalian internal tersebut secara efektif dan juga efisien, tentu akan mengarahkan pada penciptaan bukti audit yang efektif dan juga efisien pula. Nah, di sini ada 4 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi akuisisi. Yang pertama, ada akuisisi yang dicatat adalah untuk barang dan jasa yang diterima konsisten dengan kepentingan utama klien atau keterjadian. Yang kedua, akuisisi yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Yang ketiga, akuisisi telah dicatat secara akurat atau keakuratan. Dan yang terakhir, ada akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang ketiga dan juga poin yang keempat. Untuk poin yang ketiga, yaitu akuisisi telah dicatat secara akurat atau keakuratan.
Lalu pengujian atau rincian saldo terhadap banyak akun, neraca dan juga beban juga bergantung pada evaluasi auditor terkait dengan pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan. Ketika auditor merasa yakin bahwa perusahaan telah melaksanakan pengendalian internalnya secara tepat dan juga efektif, maka auditor memiliki kewenangan untuk lebih memperkecil program vouching yang dilaksanakan. Artinya di sini pengendalian internal yang telah diterapkan oleh perusahaan sudah efektif dan juga efisien sehingga mampu memberikan kepercayaan kepada auditor bahwa bukti yang diciptakan sudah efektif dan juga efisien pula. Contohnya dalam jurnal akuisisi, ketika perusahaan sudah melakukan pencatatan secara tepat, maka proses vouching juga bisa dilaksanakan untuk dikurangi. Artinya, proses vouching yang seharusnya lebih tinggi juga dapat dikurangi ketika perusahaan mampu melaksanakan pengendalian internalnya secara efektif dan juga efisien. Nah, proses vouching itu sendiri apa? Proses vouching itu sendiri merupakan suatu proses untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan kebenaran dan juga keabsahan bukti audit yang digunakan dalam proses audit sebagai sampel audit. Kemudian yang keempat, ada akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Pengujian atau rincian saldo setiap akun tentu dapat dikurangi jika auditor merasa yakin bahwa terkait juga tadi dengan pengendalian internal yang telah diterapkan oleh perusahaan, ketika perusahaan sudah menerapkan pengendalian internalnya secara efektif dan juga efisien, dan juga mampu memberikan klasifikasi yang layak. Artinya klasifikasi yang layak ini mampu memberikan informasi yang tepat terhadap khalayak umum bahwa memang pengendalian internal yang telah diterapkan perusahaan tersebut sudah efektif dan juga efisien. Nah, di sini auditor mampu memberikan opininya terkait dengan pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Mengingat bahwa pengujian pengendalian dan juga pengujian substantif itu sendiri merupakan bagian terpenting juga dalam proses audit, artinya proses pengambilan sampel juga menjadi suatu hal yang umum. Nah, di sini diasumsikan untuk pengendalian dan juga prosedur audit tersebut bahwa ada pengeluaran kas dan juga jurnal akuisisi yang terpisah. Biasanya auditor melaksanakan pengujian akuisisi dan pengeluaran kas pada saat yang bersamaan. Nah, dalam proses ini verifikasi dapat dilaksanakan tanpa mengurangi keefektifan dan juga keefisienan dari proses pengujian itu sendiri. Yang selanjutnya ada sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Mengingat seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa proses pengujian pengendalian tersebut suatu hal yang penting dan juga pengujian substantif itu sendiri, di sini proses pengambilan sampling tersebut juga menjadi hal yang penting. Artinya kita tidak bisa sembarangan dalam mengambil bukti audit yang akan digunakan sebagai sampling audit meskipun semua bukti audit memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampling audit itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa perbedaan terkait dengan sampling atribut untuk akuisisi dan juga siklus yang lainnya. Yang pertama ada terdapat sejumlah akun yang terlibat dalam siklus ini, termasuk akun laporan laba rugi dan juga beban. Artinya ketika perusahaan salah melakukan klasifikasi terkait dengan akun laporan laba rugi dan juga beban, maka akan meningkatkan kesalahan penyajian yang ada dalam laporan keuangan. Ini juga berkaitan dengan tingkat pengendalian internal yang diterapkan oleh sebuah perusahaan. Ketika perusahaan sudah menerapkan pengendalian internalnya secara efektif dan juga efisien, tentu akan meminimalisir kesalahan penyajian yang ada dalam laporan keuangan. Tapi juga sebaliknya, ketika perusahaan dalam penerapan pengendalian internalnya tersebut masih kurang, tentu akan meningkatkan potensi kesalahan penyajian, terutama dalam pengklasifikasian akun yang akan berimbas pada kesalahan yang material dalam penyajian laporan keuangannya. Yang kedua, sudah lebih umum bagi transaksi dalam siklus ini untuk menuntut pertimbangan yang signifikan. Artinya, di sini auditor ketika mengambil pertimbangan, mengambil opsi-opsi juga berdasarkan pada keadaan dan juga situasi yang sebenarnya. Yang mana ini juga akan mendukung auditor dalam proses penerbitan opini dalam laporan opini auditor. Kemudian untuk perbedaan yang selanjutnya ada jumlah nilai uang setiap transaksi dalam siklus mencakup rentang yang luas. Nah, sudah dijelaskan pada kelompok 4 bahwa di sini juga ada sub-sub pembagian tingkat material dalam proses audit. Artinya di sini pembagian ini juga akan memberikan kemudahan bagi auditor untuk menilai tingkat materialitas dalam bukti audit itu sendiri. Contohnya untuk bukti yang nilai nominalnya 1.000 sampai 2.000 atau mungkin 2.000 sampai 3.000 dan seterusnya, itu akan memberikan kemudahan bagi auditor untuk melaksanakan pengujian. Yang selanjutnya di sini ada standar audit 530. Nah, dalam proses audit ini sendiri, auditor juga harus berpatok pada standar audit. Nah, standar audit di sini berkaitan pada 530, yang mana ketika merancang suatu sampel audit, auditor harus mempertimbangkan tujuan prosedur audit dan karakteristik populasi yang menjadi sumber suatu sampel yang akan diambil. Ini terdapat pada referensi paragraf A4 sampai dengan A9, yang mana
dalam merancang suatu sampel audit ini sendiri, auditor juga harus berpegangan pada hal-hal yang akan mendukung penerbitan laporan audit itu sendiri, yang mana laporan audit ini sendiri juga akan mempengaruhi investor-investor atau stakeholder yang lainnya untuk melakukan investasi terhadap perusahaan klien. Yang selanjutnya ada auditor harus menentukan suatu ukuran sampel yang cukup untuk mengurangi resiko sampling sampai ke tingkat rendah yang dapat diterima. Nah, maksudnya ketika auditor menginginkan memperkecil suatu resiko kesalahan penyajian, maka auditor harus semakin memperbesar sampel yang diambil yang akan digunakan dalam proses pengujian. Yang selanjutnya, auditor harus memilih unsur-unsur yang akan menjadi sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit sampling dalam populasi memiliki suatu peluang yang sama untuk dipilih. Nah, ini mengingat ada metode acak juga yang mana setiap bukti audit memiliki peluang yang sama dijadikan sampel, maka auditor harus memilih unsur-unsur yang akan menjadi sampel yang akan digunakan dalam proses audit itu sendiri. Yang selanjutnya terkait dengan pengevaluasian hasil sampling audit terdapat pada paragraf A21 sampai dengan A22 mengenai hasil sampel, yang mana ketika tingkat penyimpangan semakin tinggi, tingkat penyimpangan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan itu semakin tinggi, maka auditor harus lebih memperbanyak sampel yang akan digunakan dalam proses pengujian. Selanjutnya ada paragraf A23 mengenai apakah penggunaan sampling audit telah menyediakan basis yang wajar untuk menarikan kesimpulan tentang populasi yang diuji. Nah, ketika basis yang wajar untuk penarikan kesimpulan tersebut belum diperoleh oleh auditor, maka auditor bisa melakukan dua cara. Yang pertama, melakukan konfirmasi kepada manajemen perusahaan untuk dilakukan penyesuaian, atau auditor juga bisa untuk memperluas sampel audit yang digunakan dalam proses pengujian. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi ukuran sampel untuk pengujian pengendalian berdasarkan pada standar audit nomor 530. Yang pertama ada adanya peningkatan penilaian resiko auditor yang telah memperhitungkan pengendalian yang relevan. Semakin tinggi tingkat assurance yang hendak diperoleh oleh auditor atas efektivitas operasi pengendalian, maka semakin rendah resiko kesalahan penyajian material yang dinilai oleh auditor. Yang kedua, suatu peningkatan dalam penyimpangan yang dapat diterima. Artinya, semakin rendah tingkat penyimpangan yang dapat diterima, maka semakin besar ukuran sampel yang akan diperlukan. Yang ketiga, suatu kenaikan dalam tingkat penyimpangan yang diperkirakan terjadi dalam populasi yang akan diuji. Maksudnya adalah semakin tinggi tingkat penyimpangan yang diperkirakan terjadi, semakin besar ukuran sampel yang diperlukan sehingga auditor dapat membuat estimasi yang wajar tentang tingkat penyimpangan yang sesungguhnya. Selanjutnya untuk faktor yang keempat ada suatu kenaikan dalam tingkat assurance yang auditor mengharapkan bahwa tingkat penyimpangan yang dapat diterima tidak melebihi tingkat penyimpangan yang sesungguhnya dalam populasi. Maksudnya adalah semakin tinggi tingkat assurance yang auditor harapkan bahwa hasil sampel benar-benar mencerminkan penyimpangan yang terjadi dalam populasi, maka semakin besar ukuran sampel yang diperlukan. Kemudian untuk faktor yang terakhir ada suatu kenaikan dalam jumlah unit sampling dalam populasi. Artinya untuk populasi yang besar, ukuran aktual populasi sedikit berdampak jika ada terhadap ukuran sampel. Nah, kemudian di sini ada metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Nah, di sini ada beberapa tahapan metodologi untuk perancangan pengujian rincian saldo utang usaha. Ada 6. Yang pertama ada mengidentifikasi resiko bisnis yang mempengaruhi utang usaha. Kemudian ada menetapkan materialitas kinerja dan menilai resiko inheren untuk utang usaha. Kemudian menilai resiko pengendalian untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Selanjutnya, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Kemudian merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk utang usaha dan merancang pengujian dan rincian saldo utang usaha untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Nah, 3 di antaranya di sini saya akan menjelaskan. Untuk yang pertama, ada mengidentifikasi resiko bisnis dan klien yang mempengaruhi utang usaha. Fokus terkini yang diberikan oleh banyak perusahaan pada perbaikan aktivitas manajemen mata rantai suplainya telah menimbulkan banyak perubahan dalam perancangan sistem untuk mencatat aktivitas akuisisi dan pembayaran. Maksudnya, utang usaha itu kan berkaitan dengan pemasok, berkaitan dengan kegiatan pembelian yang dilaksanakan oleh perusahaan atau klien. Artinya di sini resiko bisnis terkait dengan utang usaha tersebut juga bisa sangat membesar ketika ternyata perusahaan mengalami resiko permasalahan dalam hal pembayaran utangnya. Yang selanjutnya ada menetapkan materialitas kinerja dan menilai resiko inheren. Sejumlah besar transaksi dapat mempengaruhi utang usaha. Saldonya seringkali berjumlah besar dan terdiri dari sejumlah besar saldo vendor dan relatif mahal untuk mengaudit akun tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa utang usaha berkaitan dengan pembelian, ketika ternyata perusahaan mengalami kesalahan atau resiko dalam proses pembelian yang berkaitan dengan utang usaha, tentu itu akan berkaitan dengan penetapan materialitas kinerja yang harus ditetapkan oleh perusahaan.
Selanjutnya ada menilai resiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Setelah menetapkan materialitas kinerja dan resiko inheren untuk utang usaha, auditor menilai resiko pengendalian berdasarkan pemahaman terhadap pengendalian internal. Jadi memang di sini pengendalian internal memegang kendali yang penting terkait dengan entah itu materialitas atau mungkin keefektifan dan juga keefisienan pelaksanaan operasional perusahaan. Maka dari itu di sini auditor juga menekankan terkait dengan pelaksanaan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan sebagai salah satu patokan untuk auditor bisa mengeluarkan opini yang tercantum dalam laporan opini auditor. Nah, di sini ada ilustrasi pengaruh pengendalian internal klien terhadap pengujian utang usaha. Yang pertama, kita mengasumsikan bahwa klien memiliki pengendalian internal yang sangat efektif terhadap pencatatan. Artinya di sini pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan sudah efektif dan juga efisien sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Maksudnya di sini perusahaan juga bisa menggunakan accrual basis yang mana pencatatan bisa dilakukan meskipun uang kas belum diterima. Yang kedua, kita mengasumsikan bahwa laporan penerimaan tidak digunakan, klien menunda pencatatan akuisisi hingga pengeluaran kas dilakukan. Nah, di sini perusahaan lebih menggunakan pada cash basis, artinya pencatatan akan dilakukan ketika perusahaan sudah menerima atau mengeluarkan kas perusahaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan mengenai pengujian audit atas rincian satu utang usaha. Jadi pada tahap yang selanjutnya itu pada tahap 3, seorang auditor itu merancang dan melaksanakan prosedur analisis. Maksudnya apa sih itu prosedur analisis? Jadi berdasarkan standar audit nomor 520 yang keempat, prosedur analisis itu diartikan sebagai pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analisis hubungan antara data keuangan dengan data keuangan, di mana perbandingan itu dilakukan untuk melihat apakah ada selisih yang besar antara laporan yang sekarang dengan laporan sebelumnya ataupun dengan data keuangan yang lainnya. Jika ada selisih yang besar, itu berarti menjadi patokan seorang auditor bahwa mungkin saja ada salah satu yang material dalam utang usaha. Untuk data keuangan, itu biasanya seorang auditor menggunakan bisa menggunakan informasi komparatif periode lalu, yaitu laporan keuangan periode sebelumnya. Kemudian bisa juga menggunakan hasil entitas yang diantisipasi seperti anggaran ataupun perakiraan. Jadi biasanya sebuah perusahaan itu membuat anggaran dana bagi usahanya sebagai patokan atau dasar bagi perusahaan tersebut melakukan kegiatan operasionalnya, sehingga ini bisa dijadikan dasar dari anggaran yang sudah disediakan oleh perusahaan dengan kenyataannya di laporan keuangan. Kemudian bisa juga menggunakan informasi industri bisnis, di mana jika perusahaan bergerak pada bidang kesenian, berarti yang perusahaan yang dibandingkan itu perusahaan yang kesenian juga, tapi yang perlu diperhatikan juga bahwa ukuran perusahaan juga perlu diperhatikan, jangan sampai perusahaan yang kita audit itu ukurannya sedang melahirkan dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang sudah besar dan bahkan sudah internasional itu. Sehingga selain melihat dari sisi industri ini juga melihat dari kapasitas atau besaran dari perusahaan yang diaudit. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai prosedur analisis dalam siklus akuisisi dan juga pembayaran. Jadi prosedur analisis yang dilakukan oleh seorang auditor itu yang pertama dengan membandingkan prosedur akuntan yang berhubungan dengan akuisisi dengan tahun sebelumnya. Kenapa sih beban kita ikut bandingkan? Karena jika beban itu bertambah maka akan berdampak juga pada utang usaha yang semakin bertambah. Ini dilakukan untuk mencari apakah ada salah satu utang usaha ataupun pada beban. Kemudian selanjutnya itu ada mereview daftar utang usaha untuk melihat utang yang tidak biasa dan standar ataupun utang terbunuh. Jadi di sini dilakukan pengklasifikasian apakah ada salah satu terhadap kewajiban mendagang. Misalnya ada utang usaha yang dimasukkan ke utang lainnya ataupun utang lainnya yang masih dimasukkan ke utang usaha, karena kalau utang pada perusahaan itu kan tidak hanya pada utang usaha saja, tapi juga ada utang legal, utang obligasi dan sebagainya. Dan ini tuh harus diklasifikasikan dengan benar. Kemudian selanjutnya itu bisa membandingkan utang usaha individual dengan tahun sebelumnya. Jadi karena ini emang berbeda dengan utang, maka otomatis besaran utang juga harus dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini dilakukan untuk menemukan apakah ada akun yang tidak tercatat ataupun salah satunya. Kemudian juga menghitung rasio seperti pembelian di
dibagi dengan utang usaha maupun utang usaha dibagi dengan kewajiban lancar. Ini dilakukan untuk apakah hasil langsungnya dengan sekarang itu ada perbedaan yang jauh juga, dan untuk menentukan apakah ada akun yang tidak tercatat ataupun ada akun yang salah satu. Kemudian, mengapa sih prosedur analisis itu dilakukan dalam audit? Jadi, prosedur audit ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya fluktuasi atau hubungan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya, atau yang berbeda secara signifikan dengan yang diharapkan. Jadi misalnya kalau tahun sebelumnya ada utang perusahaan itu cuma 1 juta, tapi kok pada tahun yang diaudit itu utang bertambah 7 juta, maka berarti kan ada selisih yang besar gitu. Seorang auditor itu bisa dengan judgement yang profesionalnya itu bisa mengira-ngira atau bertanya-tanya, ini kenapa sih kok bisa ada utang yang sangat berbeda jauh selisihnya. Dan yang bisa dilakukan seorang auditor untuk investigasi perbedaan tersebut itu dengan cara ini berdasarkan standar nomor 520 varian itu ya. Jadi seorang auditor bisa meminta keterangan terlebih dahulu kepada manajemen dan koreksi audit yang tepat dan relevan dengan respon manajemen. Jadi tanya dulu nih kepada manajemen, kok kamu punya utang sebelumnya 1 juta, terus ini kok jadi 2 juta, itu pasti kalau misal manajemen berikan respon ini buat membeli kendaraan untuk proses pengiriman, Pak, enggak, jawabannya kayak gitu. Jadi setelah adanya respon manajemen, kemudian seorang auditor dapat melaksanakan prosedur audit lainnya yang diperlukan sesuai dengan kondisinya. Misal dengan melakukan penyesuaian jika udah manajemen mengatakan buat beli kendaraan, maka ya kita punya yang namanya pemeriksaan mana kendaraannya. Kalau kamu mengatakan kendaraan itu mana di kendaraan fisiknya, biar saya lihat itu. Kemudian yang selanjutnya itu tahap yang selanjutnya itu seorang auditor merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo utang usaha. Jadi sebelum kita lanjut mengenai pengujian atas rincian saldo utang usaha, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa terdapat perbedaan antara pengujian pada aset dan juga pada kewajiban atau pengeluaran. Di mana untuk aset itu lebih menekankan pada lebih saji, sedangkan untuk kewajiban itu lebih menekankan pada transaksi. Jadi misalnya untuk aset yang pada utang itu biasanya ada penjualan yang fiktif, biasanya itu dilakukan oleh perusahaan yang tapi kok sampai melakukan lebih saji, karena nanti kalau asetnya bertambah, utangnya bertambah, maka akan berpengaruh pada laporan laba rugi yang hasilnya akan semakin besar. Sedangkan kalau untuk yang utang kewajibannya lebih besar, pasti nanti kan pandangan masyarakat ataupun investor pasti kan kayak buruk gitu. Ini kok perusahaan tuh punya utang yang besar sih. Kemudian kalau kita lihat dari rasio antaranya juga dari tingkat likuiditas dan kemampuan dari perusahaan untuk membayar utangnya, kalau utangnya semakin besar kan berarti tingkat likuiditasnya juga semakin kecil, sehingga kalau seorang investor menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut, pasti kan juga berpikir, wah ini uang yang aku tanam bukan untuk mengembangkan perusahaan, bukan untuk operasional perusahaan, malah digunakan untuk membayar utang yang nantinya juga akan memberikan dampak buruk ataupun rugi kepada investor karena uangnya bukan untuk membayar untuk kegiatannya, emang memberikan laba, malah digunakan untuk membayar utang. Sehingga di sini tuh dapat beberapa modifikasi kecil pada utang usaha. Yang pertama itu terkait dengan tujuan nilai realisasi tidak dapat diterapkan pada kewajiban. Jadi nilai realisasi hanya dapat diterapkan pada aktiva. Berkaitan dengan nilai realisasi itu apa? Yaitu pemeriksaan apakah suatu angka di laporan keuangan itu direalisasi secara wajar atau tidak. Jadi untuk aset biasanya kan ada yang namanya penilaian kembali. Contohnya untuk tanah. Jadi misal kita beli pada awalnya 50 juta, 5 tahun ke depan tuh tentu harganya nggak 50 juta lagi. Jadi di sini tuh diperlukan adanya penilaian kembali. Jadi untuk aset itu ada nilai realisasi atau penilaian kembali, itu dilihat apakah untuk penilaian kembalinya itu sudah dicatat secara wajar atau tidak. Tapi kalau untuk kewajiban itu nggak ada yang namanya nilai realisasi. Jadi kalau perusahaan itu punya utang 1 juta ya kedepannya ya bakal 1 juta itu yang harus dibayar. Jadi yang namanya bertambah atau berkurang.
Dan ini kecuali kalau utangnya itu berupa yang utang itu ya, kalau utang itu kan emang ada jumlahnya setiap tahunnya sehingga akan semakin bertambah. Karena ini utang usaha ya, kalau misal punya utang segitu ya harus bayar segitu. Kemudian terkait aspek dalam tujuan hak dan kewajiban itu tidak dapat diterapkan pada kewajiban atau utang. Jadi pada tujuan hak dan kewajiban itu untuk utang ya cuma kewajibannya aja yang bisa diterapkan. Jadi kewajiban bagi utang untuk membayar utang yang dimilikinya. Kemudian untuk kewajiban ataupun utang itu ditekankan kepada pencarian kurang haji dan bukan lagi gaji. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa utang lebih ditekankan pada kurang haji, bahwa perusahaan itu berusaha untuk mengurangi utang yang dimilikinya, walaupun bisa saja perusahaan itu melebihajikan utang yang dimilikinya, tapi biasanya itu relatif kecil. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan auditnya. Tujuan audit dari utang usaha secara keseluruhan itu adalah untuk menentukan apakah saldo utang usaha itu telah dinyatakan secara wajar dan diungkapkan secara layak. Jadi untuk tujuan audit yang berkaitan dengan saldo utang usaha sendiri itu ada 7. Yang pertama mengenai keterjadian atau eksistensi, itu berkaitan apakah utang usaha yang dicatat oleh perusahaan itu benar-benar ada. Dimana ini dilakukan dengan menelusur ke daftar utang usaha, kemudian faktur, dan juga ke laporan vendor. Kemudian juga bisa dengan melakukan konsultasi utang usaha kepada vendor. Apakah benar sih perusahaan itu punya utang sama kamu? Tapi biasanya untuk eksistensi keterjadian itu kurang dilakukan, tidak menjadi titik fokus bagi seorang auditor karena emang kan untuk utang kan lebih fokus pada transaksi. Kemudian yang kedua itu kelengkapan, itu berkaitan dengan apakah utang usaha telah dicantumkan semua atau tidak. Jadi ini bisa dilakukan dengan melakukan pengujian kewajiban setelah periode. Jadi setelah tanggal neraca itu berakhir, seorang itu tidak berhenti saja kalau kita sampai utang atau faktor tersebut. Jadi setelah tanggal neraca juga dilakukan pengujian apakah ada sih utang yang seharusnya dicatat pada periode yang sedang diaudit itu malah dicatat pada periode yang selanjutnya. Kemudian berkaitan dengan keakuratan, itu berkaitan dengan apakah utang usaha yang tercatat itu sudah akurat, yaitu berkaitan dengan saldonya itu sudah benar atau tidak. Dari sini itu untuk prosedur audit yang bisa dilakukan itu sama seperti keterjadian. Jadi seorang auditor dapat melakukan konfirmasi dengan vendor mengenai besaran utang usaha yang dimilikinya, juga bisa menelusur dari daftar utang usaha ke faktur dan juga laporan vendor. Kemudian yang selanjutnya itu ada klasifikasi, yaitu berkaitan dengan apakah utang usaha yang dimiliki itu sudah diklasifikasikan dengan benar, di mana ini dilakukan prosedur berupa mereview daftar dan juga status perusahaan, sehingga apakah dari utang yang dimiliki perusahaan itu untuk utang usaha itu sudah dicatat dengan benar atau tidak. Kemudian berkaitan dengan sisa batas atau cash out, itu berkaitan dengan apakah utang usaha yang dicatat itu sudah dicatat pada periode yang tepat atau tidak. Ini berkaitan dengan pengujian kewajiban setelah periode. Jadi setelah tanggal neraca itu juga dilakukan pengujian apakah ada utang usaha yang malah tercatat pada periode selanjutnya atau tidak. Kemudian juga bisa menguji persediaan dalam perjalanan. Dan selanjutnya ada detail side-in, yaitu untuk meriksa apakah total buku pembantu utang itu sama dengan buku besar dan penjumlahan yang dilakukan itu apakah sudah benar atau tidak. Jadi di sini seorang auditor dapat melakukan penjumlahan lagi dengan komputer, di mana kalau dengan komputer kan pasti hasilnya lebih akurat lagi. Kemudian bisa juga menelusur total dari buku besar dengan disediakan dengan dari buku pembantu utang. Kemudian juga bisa menelusuri ke setiap faktor vendor. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada hak dan kewajiban. Jadi untuk yang utang usaha pastinya hanya untuk kewajibannya itu berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar utang yang dimilikinya. Ini untuk prosedur auditnya itu dapat dilakukan dengan memeriksa laporan vendor dan mengkonfirmasi utang yang dimiliki perusahaan. Kemudian selanjutnya itu berkaitan dengan prosedur-prosedur pengujian atas rincian saldo utang usaha. Itu ada yang pertama ada pengujian kewajiban setelah periode. Itu berkaitan dengan apakah utang yang dimiliki perusahaan itu sudah tercatat pada periode yang tepat atau enggak gitu. Jadi setelah tanggal neraca itu diperiksa
laporan-laporan maupun faktur yang diterima oleh perusahaan ataupun yang dicatat oleh perusahaan, apakah ada sih utang yang seharusnya dicatat pada periode yang bersangkutan masih dicatat pada periode selanjutnya. Ini difokus pada utang usaha yang memang belum tercatat oleh perusahaan, jadi difokus pada transaksi. Dimana untuk hasil yang bisa dilakukan oleh seorang auditor itu bisa memeriksa dokumen terkait untuk pengeluaran kas setelah tanggal pelaporan. Jadi ini dilakukan untuk menentukan apakah pengeluaran kas berada pada periode yang bersangkutan. Jadi kenapa kok utang tapi berkaitan dengan pengeluaran kas? Jadi kan ini kalau kasnya berkurang untuk membayar utang, pastinya nanti kan utangnya juga berkurang, sehingga diperlukan adanya pengujian atas pengeluaran kas juga untuk meriksa apakah kalau utangnya berkurang itu juga ada bukti pengeluaran kasnya, jangan sampai utangnya berkurang tapi ternyata tidak ada pembayaran pada utang tersebut. Jadi auditor ini seringkali memeriksa dokumen atas pengeluaran kas yang dilakukan selama beberapa minggu setelah tanggal neraca, terutama jika kalian tidak membayar tagihan tepat waktu. Jadi kalau ini bisa menjadi catatan juga bagi auditor jika pengendalian internalnya tidak baik, kan tentunya klien juga sering menunda ataupun telat membayar utang yang dimilikinya. Kemudian yang selanjutnya itu memeriksa dokumen yang terkait dengan penagihan yang tidak dibayar selama beberapa minggu setelah akhir tahun. Jadi tagihan yang diperiksa itu hanya pada tagihan yang belum terbayar, mendekati akhir tahun kewajiban, bukan pada tagihan yang telah dibayar. Jadi misal kita meriksa atas rincian saldo utang usaha itu pada tanggal 30 Januari. Jadi pada tanggal sebelum itu kita melihat apakah ada sih tagihan yang belum terbayar. Jika iya, berarti kan kita mengecek daftar utang juga apakah sudah tercatat ataupun sudah dibayar dengan benar ataupun tidak. Kemudian yang selanjutnya itu ada juga menelusuri laporan penerimaan yang dikeluarkan sebelum akhir tahun ke vendor terkait. Jadi pengujian kewajiban atau utang yang belum tercatat dilakukan dengan menelusuri laporan penerimaan yang diterbitkan hingga akhir tahun ke faktur vendor dan memastikan bahwa laporan itu telah dimasukkan ke dalam utang usaha. Jadi ini seorang auditor tuh menelusuri laporan penerimaan apakah ada sih laporan penerimaan yang belum tanggal neraca tapi belum tercatat di buku pembantu utang. Jadi di sini harus dicek apakah semua utang sudah tercatat semua atau tidak. Dan yang selanjutnya tuh ada menelusuri laporan vendor yang menunjukkan saldo yang jatuh tempo ke neraca saldo utang usaha. Jadi auditor menelusuri setiap laporan vendor yang memiliki saldo yang jatuh tempo pada tanggal neraca ke listing untuk memastikan bahwa hal itu telah dicantumkan sebagai utang usaha. Jadi kalau udah jatuh tempo tuh seorang auditor mencari ke neraca apakah ini sudah dibayar sebelum sih. Kalau belum berarti kan masih jatuh sebagai utang usaha, tapi kalau belum berarti kalau sudah berarti harus berkurang di catatan utang usaha gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada mengirim konfirmasi ke vendor dengan siapa kalian melakukan bisnis. Jadi ini konfirmasi dilakukan untuk menguji apakah vendor yang telah dihapus dari daftar utang usaha, kemudian transaksi yang dihilangkan dan juga saldo akun yang salah satu. Jadi misalnya ini auditor itu mengecek ada vendor yang emang utangnya udah dibayar semua sama perusahaan gitu. Jadi di sana lagi ini apakah benar utang usaha yang dimiliki perusahaan sudah terbayar semua, padahal mungkin saja pada periode sebelumnya itu utangnya banyak banget kok udah terbayar semua. Ini apakah benar gitu. Jadi untuk konfirmasi ini tuh biasanya disebut dengan konfirmasi saldo. Kemudian pengujian selanjutnya itu ada pengujian kisah batas atau cut off test. Jadi berhubungan dengan apakah pencatatan utang itu sudah dilakukan pada periode yang tepat. Jadi kalau sebelumnya pada pengujian kewajiban setelah tanggal neraca itu berkaitan dengan kurang saji, tapi kalau untuk kisah batas ini kaitan dengan kurang saji. Jadi berkaitan dengan penelusuran kepada laporan penerimaan setelah akhir tahun ke faktor terkait untuk memastikan hal itu tidak dicatat sebagai utang usaha. Jadi untuk melihat apakah ada sih laporan penerimaan yang seharusnya diterima pada tanggal 1 Januari malah dicatat pada periode yang bersangkutan. Untuk pengujiannya itu yang pertama dengan pengujian kisah batas dengan OC
auditor harus menelusur ke nomor laporan penerimaan yang didokumentasikan sebelumnya ke catatan utang usaha untuk memverifikasi bahwa hal itu telah dimasukkan atau dikecualikan dengan benar. Jadi melihat dari laporan penerimaan apakah memang tercatat pada tanggal 31 Desember yaitu tahun yang bersangkutan atau malah tanggal 1 Januari tahun selanjutnya. Kalau tanggal 31 Desember maka otomatis dia akan masuk ke catatan di periode yang bersangkutan, tapi kalau 1 Januari berarti ikutnya periode yang selanjutnya. Dan untuk hal ini biasanya kan terkait pada pemeriksaan fisik dari persediaan. Jadi untuk pemeriksaan fisik persediaan itu tidak dilakukan tepat pada tanggal 31 Desember, tapi biasanya tanggal 30 Desember perusahaan bisa saja sudah melakukan pemeriksaan fisik sudah selesai gitu. Tapi biasanya tanggal 31 Desembernya itu masih ada barang yang baru sampai, sehingga ini perlu dilakukan pengecekan lagi mengenai laporan penerimaannya, apakah kapan sih barang itu benar-benar diterima oleh perusahaan. Kemudian yang selanjutnya tuh ada persediaan dalam perjalanan. Jadi dalam utang dagang itu auditor harus membedakan antara pembelian persediaan yang berbasis FOB tujuan atau FOB destination dan juga FOB tempat asal atau FOB origin. Kemudian disebut juga shipping point. Untuk FOB tujuan atau FOB destination itu kan ongkos kirim atau beban angkut itu ditanggung oleh penjual, dan kepemilikan dari barang itu akan berpindah ketika barang tersebut sudah sampai ke gudang pembeli. Jadi misal ada memakai FOB destination, maka ketika barang itu belum sampai diterima oleh pembeli maka ya belum pindah tangan gitu. Jadi misal tanggal 1 Januari belum sampai, berarti itu ya belum dicatat sebagai utang walaupun pembeliannya sebelum tanggal neraca gitu. Tapi kalau penerimaannya setelah tanggal neraca berarti ya tetap tidak dicatat. Tapi kalau itu kebalikannya ketika menggunakan FOB yang origin atau shipping point. Jadi misal pembeliannya itu sudah tanggal 28 Desember dan pengirimannya dari sana itu sudah dilakukan 8 Desember, walaupun barangnya sampai pada tanggal misal 2 Januari karena mungkin jaraknya yang jauh sehingga penerimaannya lama, itu masih tetap dicatat sebagai utang ataupun persediaan di tahun yang bersangkutan. Jadi karena FOB itu barang berpindah tangan ketika barang sudah keluar dari gudang penjual, maka itu sudah menjadi hak milik dari pembeli. Sehingga kalau ini seorang auditor perlu memperhatikan apakah memang itu seorang vendor itu melakukan atau dengan menggunakan rumus FOB destination atau FOB origin. Ini bisa diperiksa dengan periksa faktor vendor untuk memastikan apakah vendor menggunakan FOB destination ataupun yang origin. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan reliabilitas bukti, mana bukti audit sendiri berdasarkan standar audit nomor 200 varian 3 itu bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor dalam mencapai kesimpulan yang mendasari opini auditor. Dan untuk standar audit nomor 200 varian 17 itu menyatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan materi, seorang auditor itu harus memperoleh bukti audit yang cukup dan lengkap untuk menurunkan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan wajar yang mendasari opini auditor. Kemudian berdasarkan standar auditor nomor 500 varian keempat, tujuan auditor adalah untuk merancang dan melaksanakan bukti audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, lalu dapat menarik kesimpulan materi sebagai basis opini auditor. Jadi dari situ bahwa bukti audit yang cukup dan tepat itu emang perlu untuk menarik kesimpulan yang tepat. Dan untuk pada standar audit nomor 500 ke-7 itu menyatakan bahwa pada waktu merancang dan melaksanakan bukti audit, auditor harus mempertimbangkan realisasi dan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Jadi selain auditor mengumpulkan bukti audit juga perlu memperhatikan relevansinya dan juga keandalan informasi sehingga bukti audit yang didapatkan itu juga lebih andal untuk menarik kesimpulan di akhirnya. Kemudian apa sih ataupun karakteristik apa saja sih yang menandakan bahwa bukti audit itu memiliki reliabilitas yang tinggi? Jadi untuk karakteristiknya itu yang pertama itu ada independensi pembuatan bukti. Jadi ketika bukti itu
dibuat oleh orang yang independen, misalnya orang pihak ketiga yang independen, itu memiliki keadilan yang lebih tinggi. Misalnya kita meminta konfirmasi kepada vendor secara langsung, sehingga itu tingkat keadilannya tentu lebih tinggi jika kita meminta konfirmasi kepada perusahaan langsung yang mungkin saja ingin membuat perusahaannya tuh ingin terlihat baik, sehingga bisa saja melakukan manipulasi atau lainnya. Kemudian juga yang kedua itu ada efektivitas pengendalian internal klien. Jika pengendalian internalnya efektif, berarti kan bukti audit yang didapatkan juga lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan misal pengendalian internalnya itu buruk. Jadi kalau auditor dapat misalnya bukti yang baik gitu, udah cocok sama apa yang sudah diterapkan, kan kayak nggak yakin juga. Ini mungkin saja cuma satu aja yang sesuai dengan sebenarnya. Mungkin yang bukti-bukti dari yang lainnya itu nggak benar, sehingga malah membuat auditor itu memerlukan di audit yang lebih banyak. Dia kalau pengendaliannya internal mungkin cukup 1-2 itu sudah cukup bagi seorang auditor. Kemudian yang selanjutnya itu ada pengetahuan langsung dari auditor. Jadi ketika bukti audit itu didapatkan secara langsung, maka akan memiliki tingkat keadilan yang lebih tinggi. Misalnya langsung didapatkan melalui inspeksi atau pemeriksaan fisik yang tentunya memiliki tingkat keadilan yang lebih tinggi lagi. Dan selanjutnya ada kualifikasi individu pemberi informasi. Jadi ketika individu yang memberikan informasi itu memiliki tingkat kualifikasi yang memang sesuai, maka tentu akan memberikan keadilan yang tinggi juga. Kalau kita menanyakan mengenai bagaimana sih penjualan di perusahaan, kalau kita menanyakan kepada pemasaran tentu juga lebih tinggi dibandingkan jika kita malah tanya kepada individu misal tukang UB yang tentunya tidak relevan dan bukti audit yang dihasilkan juga memiliki tingkat keadilan yang rendah. Kemudian selanjutnya itu ada tingkat objektivitasnya. Tingkat objektivitas itu berkaitan dengan apakah bukti yang didapatkan itu objektif atau tidak. Untuk contoh dari objektivitas itu misalnya jika bukti audit itu didapatkan dari pemeriksaan fisik secara langsung. Jadi seorang auditor dia tahu secara langsung bagaimana misalnya pekerjaan itu dihitung secara langsung dan sebagainya, sehingga itu tidak dapat dimanipulasi lagi. Kemudian berkaitan dengan ketepatan waktu. Jadi apakah misal seorang auditor itu meminta bukti dari manajemen, apakah segera diberikan atau tidak. Kalau tidak diberikan kan muncul perspektif bahwa oh mungkin ini manajemen membuat atau memanipulasi bukti terlebih dahulu agar terlihat baik. Itu kan muncul pandangan seperti itu karena untuk waktu yang diberikan itu sering molor gitu. Kemudian yang selanjutnya mengenai auditor itu harus memahami reliabilitas relatif dari 3 jenis utama bukti yang umumnya digunakan untuk memverifikasi utang usaha, yaitu mengenai faktor vendor, laporan vendor, dan juga konfirmasi. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai perbedaan antara faktor vendor dan laporan vendor. Untuk memverifikasi utang usaha, laporan vendor itu lebih unggul karena mencantumkan saldo akhir, sedangkan untuk menguji akuisisi, faktor vendor itu lebih unggul karena menunjukkan rincian akuisisi. Jadi kalau faktor vendor itu biasanya menunjukkan barang apa saja yang dibeli, kuantitasnya berapa, harga barangnya berapa, itu lebih cocok untuk pengujian akuisisi. Sedangkan kalau untuk pengujian utang itu kurang cocok karena kita harus menjumlahkan satu persatu lagi. Jadi lebih cocok untuk laporan vendor yang emang langsung menunjukkan total utangnya itu berapa. Kemudian yang kedua itu ada perbedaan antara laporan vendor dan juga konfirmasi. Ada perbedaan dari laporan vendor dan konfirmasi itu adalah pada sumber informasinya, di mana untuk laporan vendor disiapkan oleh vendor pihak ketiga yang ada di tangan klien, sedangkan untuk konfirmasi umumnya berupa laporan tersendiri yang dikirimkan langsung ke kantor akuntan pajak oleh vendor. Jadi kalau untuk laporan vendor itu dari pihak ketiga diberikan klien, baru diberikan kepada auditor. Jadi di sini tuh ada perspektif bahwa misalnya klien memberikan manipulasi pada laporan vendor tersebut. Tapi kalau untuk konfirmasi dari auditor itu langsung minta ke pihak ketiganya langsung untuk memberikan laporannya.
Jadi di sini kalau dilihat dari hal tersebut, maka tentu lebih andal yang konfirmasi. Tapi biasanya seorang auditor tuh cukup dengan laporan vendornya jika pengendalian internalnya perusahaan itu baik, karena sudah cukup gitu. Nggak mungkin perusahaan itu melakukan kecurangan ataupun manipulasi, kecuali jika memang pengendalian internal buruk, maka seorang auditor perlu untuk melakukan konfirmasi secara langsung kepada vendor yang terkait. Kemudian yang selanjutnya mengenai ukuran sampel. Jadi berdasarkan standar audit nomor 530 yang keempat, itu tujuan penggunaan sampling audit oleh auditor adalah untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan mengenai populasi yang menjadi sumber pemilihan sampel. Ukuran sampel itu untuk pengujian utang usaha itu sangat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti materialitas utang usaha, kemudian jumlah utang yang beredar, nilai risiko pengendalian, juga hasil tahun sebelumnya. Berkait dengan risiko pengendalian, misal pengendaliannya itu buruk, berarti kan sampel yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Kemudian jika hasil tahun sebelumnya jika dibandingkan itu ada selisih yang besar, juga membutuhkan sampel yang lebih banyak lagi. Kemudian sampel statistik itu jarang digunakan dalam audit utang usaha ketimbang utang usaha. Hal ini kenapa? Karena seperti yang sudah saya tentunya, jadi untuk utang usaha itu penekanannya itu pada utang usaha yang dihapus atau transaksi, sehingga auditor harus berusaha memastikan bahwa populasi melibatkan semua utang usaha yang potensial. Untuk sampel statistik kan biasanya berkaitan dengan probabilitas populasinya itu udah pasti seberapa besar sih populasinya. Kalau untuk utang usaha kan untuk populasi kan nggak pasti, karena seorang auditor itu berusaha untuk mencari-cari apakah ada sih populasi yang tidak dimasukkan. Sehingga biasanya untuk pengujian dari sampling di utang ini, biasanya seorang auditor menggunakan sampling statistik, di mana pengambilan sampel ini didasarkan pada kriteria subjektif dari pengalaman auditor, dan nantinya untuk hasil evaluasinya dari sampling audit itu tidak menggunakan matematis. Oke, demikian dari kelompok kami. Untuk pertanyaan bisa kita tanyakan di forum diskusi. Demikian dari kami, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.